Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Saraswati. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen Iqbal. Yaitu mengenai tentang apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban oleh Gellner seperti yang dikutip magazin 1995. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Mengenai tentang itu dapat kita simpulkan bahwasanya yang disebut dengan masyarakat madani adalah masyarakat yang telah berperadaban maju atau masyarakat yang memiliki pengetahuan luas, masyarakat yang telah modern dan didominasikan yang berada di kota. Oke, selanjutnya oleh Gellner 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan jenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang yang produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani. Dari itu dapat kita tangkap bahwasanya masyarakat madani lebih bertatanan dengan baik, yaitu mereka ingin memiliki kebebasan dengan selalu memiliki keharmonisan dalam sesama. Selanjutnya, latar belakang timbulnya masyarakat madani. Yang pertama, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Dari itu masyarakat merasa tidak adanya keseimbangan dan pembagian, tidak ada keadilan dari tersebut. Kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dengan baik atau bodoh dibandingkan dengan penguasa atau pemerintah. Dari ini masyarakat juga berpikir merasa tidak adanya keleluasaan masyarakat untuk bergerak beraktivitas yang bebas. Dengan yang kita ketahui bahwasanya negara kita kan negara demokratis yang mendorong masyarakat berinteraksi dengan siapapun, tidak memandang ras, suku, budaya, dan agama. Selanjutnya, adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan seperti ini sangat menyulitkan masyarakat untuk menyatakan pendapat. Hanya orang-orang tertentu di negara kita ini yang dapat leluasa menyatakan pendapat, padahal pendapat dari masyarakat itu sangat penting karena apapun kebijakan dari pemerintah akan mengenai masyarakat sendiri. Selanjutnya, karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Tujuan pluralisme ini untuk mencerdaskan umat melalui peradaban konstruktif dan dinamis. Kedua, tingginya sikap toleransi. Indonesia terkenal dengan sikap toleransinya. Secara sederhana, sikap toleransi itu dapat diartikan dengan kita yang selalu suka atau senang untuk mendengarkan
terus menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Karena dalam Indonesia ini tidak hanya satu agama, melainkan memiliki banyak agama, tidak hanya satu suku, melainkan banyak memiliki suku, budaya, ras, dan lainnya. Ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Sikap demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, tapi juga untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat lebih sejahtera. Nah, itu yang dimaksud tujuan dari demokrasi. Selanjutnya, good and clean governance. Yang pertama kita akan membahas good governance adalah tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara dengan baik, yaitu ataupun administrasi dengan baik yang berlandas awal prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat oleh Bappenas 2008. Nah, selanjutnya clean governance adalah pemerintahan yang bersih. Nah, di sini yang dimaksudkan pemerintahan yang bersih bukan hanya yang dimaksud pemerintahan bersih dari lingkungan, kotoran, sampah, dan lain-lain, melainkan adalah pemerintahan yang diisi oleh aparat yang jujur dan bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak melakukan praktek KKN. Ya, KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif oleh Bappenas 2008. Bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali para pemerintah atau para pejabat yang di luar sana yang menyalahgunakan tugasnya yang diemban mereka dan mengakibatkan yaitu korupsi dan lainnya. Nah, kita sekarang membahas tentang clean governance yang akan berkaitan tentang membersihkan adanya korupsi dan lainnya. Selanjutnya, clean governance erat kaitannya dengan good governance karena keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari KKN. Nah, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan manfaatnya, yang pertama, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Nah, ini penting banget, bahwasanya masyarakat itu sangat penting karena apapun yang diambil kebijakannya oleh masyarakat, oleh kebijakan publik itu sangat berpengaruh oleh masyarakat. Ketiga, berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. Nah, itu penting banget. Keempat, terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, adanya keadilan bahwasanya peraturan perundang-undangan di daerah maupun di pusat adalah sama. Apapun yang terjadi apabila ada kesalahan atau apapun, maka hukumannya harus sama. Nah, itu ada sikap keadilan. Oke, selanjutnya sekarang tentang otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata autos artinya diri, mereka sendiri, dan nomos artinya hukum atau aturan. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, otonomi daerah itu
kita kan ada tatanan di Indonesia. Nah, ada tatanan di pusat dan ada tatanan di daerah. Nah, untuk bisa membagi dan keadilan, nah makanya ada otonomi daerah dan ada tingkat-tingkatannya. Jadi ada pusat dari gubernur, terus wali kota, kabupaten, gubernur, wali kota, kabupaten, kecamatan, dan bawahannya lagi. Nilai dasar otonomi daerah yaitu kebebasan. Pertama, kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Kalau sudah ada tingkatan yang seperti ini dan menjurus bisa ke bawah, akan terjadinya mudah untuk kebebasan masyarakat dan pemerintah mengambil kebijakan karena sudah adanya menjurus ke seluruh daerah. Kedua, partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Karena adanya otonomi daerah, masyarakat lebih leluasa dan lebih aktif untuk berpartisipasi adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan publik. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Nah, yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Nah, kalau sudah ada yang memimpin dari perdaerahnya, maka keadilan itu akan merata, akan lebih mudah untuk meratakan ke seluruh masyarakat. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Nah, ini juga. Keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Jadi adanya otonomi daerah itu lebih khusus memimpin per daerahnya. Kalau langsung di pusat aja kan banyak banget tuh di Indonesia. Nah, kalau sudah ada otonomi daerah dan dibagikan ke per daerahnya, maka sudah ada yang lebih khusus untuk memimpin per daerahnya itu. Keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oke, selesai. Nah, ini adalah presentasi dari saya di Saraswati untuk mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen Rajda. Oke guys, sesimpel thank you. Dan pesan dari saya di tengah pandemi ini, selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan semoga kita semua dilindungi dan dihindarkan dari mara bahaya, virus, dan lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.